Selamat pagi teman-teman, nama saya Kris Angkasa. Saya menjadi beruntung hari ini dikasih kesempatan ya, menjadi orang yang pertama untuk membuka satu serial dari 4 seri tentang investasi. Nah, jadi semoga teman-teman bisa belajar dari 4 pembicara yang memiliki background yang berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya source-nya cuma satu. Dan Anda bisa melihat bagaimana dari aplikasi, baik dari teori aplikasi dan pergumulan kita masing-masing di dalam perjalanan kita sebagai investor uh, menjalani pasar yang volatile ini. Nah, jadi hari ini saya akan berbagi tentang filosofi investasi. Sorry ya, bentar. Nah, jadi saya akan memulai dengan satu quote dari Charlie Munger yang namanya ini, katanya, "Take a simple idea and take it seriously." Dan ini merupakan satu hal yang saya temukan terus-menerus di dalam perjalanan investasi saya. Jadi konsep itu banyak sekali di luar dan banyak konsep yang sebenarnya simple banget. Simple, tapi karena terlalu simple, sering sekali orang itu menganggap remeh dan tidak menghabiskan waktu untuk benar-benar mempelajari tentang konsep-konsep yang ada, yang dipelajari. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa konsep atau filosofi yang menjadi fondasi ya di dalam investasi, dan ini merupakan sesuatu konsep yang sangat simple. Semoga saya bisa membagikannya dengan jelas, dan mungkin it will take the whole lifetime, seumur hidup untuk benar-benar mendalami kebenaran yang sangat mendasar ini. Dan prinsip-prinsip ini saya percaya menjadi fondasi awal dia yang tidak akan kekang oleh waktu. Banyak yang mengatakan bahwa ada prinsip-prinsip investasi yang akan berganti seiring waktu berjalan. Nah, tapi saya rasa banyak sekali yang akan saya bagikan hari ini tidak akan kekang oleh waktu, simply because bahwa prinsip-prinsip ini merupakan prinsip yang berakar dari cara financial market kita bekerja, dan juga yang kedua, lebih penting lagi dari behavior, perilaku manusia yang paling mendasar. Nah, jadi di dalam dunia kita ya, di dalam dunia finansial ada dua hal yang menjadi tolok ukur, yaitu bisnis dan investasi. Dan saya katakan itu bisa dianalogikan seorang ada proses di mana terjadi value creation. Value creation itu kebanyakan orang sebagai entrepreneur, mereka memulai bisnis baru, ya, memulai sesuatu, mereka mulai kerja dan menghasilkan sesuatu. Di sana terjadi yang namanya value creation. Kemudian yang bagian kedua adalah ketika kita melihat value arbitrage atau value trading ya di sini. Nah, teman-teman jangan langsung merasa, wah ini trading merupakan ini sesuatu yang tidak baik dulu, dengar baik-baik. Nah, di bagian kedua ini bisa dibilang ketika value itu sudah terjadi, ada proses panen. Ya, proses panen. Nah, panen itu tentu saja, panen itu kita hanya bisa panen kalau ada orang yang meng-create value itu. Nah, jadi value creation bisa dibilang kebanyakan analoginya adalah orang-orang entrepreneur, orang-orang yang memulai bisnis. Kemudian value arbitrage atau value trading ini terjadi sama kebanyakan kegiatan trader, baik trader jangka pendek maupun terjadi ke investor. Nah, investor jangka panjang. Nah, kenapa saya memulai ini? Karena kedua kedua hal ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam bisnis. Nah, kalau kita lihat di dalam value creation, sumber dari value itu apa? Sumber dari value itu diciptakan. Sesuatu yang tidak ada, pelan-pelan diusahakan menjadi ada. Nah, sumbernya dari mana? Kebanyakan apakah itu dari alam, apakah itu dari kerja keras, apakah itu dari ide, atau koneksi, atau modal. Banyak sekali. Nah, bisnis itu memiliki
sumber value creation yang berbeda-beda. Nah, yang terjadi yang perlu kita ketahui di dalam value creation ini bukan zero sum game, ya. Ada added value, ada proses yang dilakukan. Nah, sedangkan value arbitrage atau value trading ini merupakan karakteristik yang berbeda. Saya katakan di sini harvester. Ini dipanen, diambil gitu. Nah, sumbernya dari mana? Dari orang lain. Nah, ini adalah satu prinsip yang saya sangat pegang, yaitu di dalam dunia finansial, ya, value yang terjadi sering sekali dipanen dari sisi lainnya, ya. Dipanen dari sisi lainnya. Nah, orang lain di mana, dari mana? Yaitu ketidakmampuan orang untuk untuk benar, ketidakmampuan orang untuk mengambil resiko, dan ketidakmampuan orang untuk menunggu. Jadi ada 3 sumber di mana sebagai investor ketika kita make money, kita sebenarnya make money at the expense of other, ya. Nah, other siapa? Tentu saja ini sesuatu yang kita harus pikirkan. Apakah orang lain itu trader jangka pendek? Apakah orang itu investor jangka panjang? Apakah itu bahkan owner perusahaan? Ya. Nah, saya bilang owner perusahaan juga menjadi dalam equation, di dalam pertimbangan kita. Kenapa? Orang sering bilang sama saya, Pak Kris, kalau misalnya saya beli bisnis yang bertumbuh, kita nggak harvest dari inability dari orang lain. Nah, tapi saya bilang salah. Sebenarnya kalau bisnis yang bertumbuh, kalau memang itu bisnis yang bagus, itu Anda mengambil dari si business owner itu. Kalau bisnis itu sesungguhnya sangat bagus, sangat wonderful, ketika dia IPO, ketika dia menjual sahamnya kepada Anda, maka dia let go upside-nya. Nah, kenapa dia harus let go? Bukan karena sahamnya murah. Kalau murah itu dia tidak akan lepas. Dia pasti lepasin di harga yang premium. Nah, biasanya karena dia tidak bisa nunggu, karena dia tidak bisa mengambil resiko yang besar itu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam dunia finansial terutama ini, kita akan lihat ketiga hal ini selalu ada. Ya, Anda lihat bisa juga dalam asuransi misalnya. Ini juga ada 3 komponen ini. Apakah berarti kita merugikan orang lain? Tidak juga. Ya, kenapa? Karena kacamata kita melihat ketiga dimensi ini purely dari segi finansial. Ada kalanya kita memang tidak berfokus pada finansial. Ketika Anda beli asuransi bukan berdasarkan finansial atau bukan supaya Anda harus benar atau salah. Ketika Anda beli satu produk, hanya ada satu orang yang akan benar. Antara misalnya perusahaan asuransi atau Anda. And is okay karena memang produk asuransi didesain untuk diffuse resikonya supaya bisa diambil satu entity yang besar. Nah, ini sangat penting karena ketika kita berinvestasi, kita harus menggunakan kerangka ini supaya kita cukup humble. Ketika kita beli saham yang murah nih, kita harus pikir-pikir dulu. Orang yang menjual kenapa? Ketika kita beli saham yang misalnya lagi naik gitu. Nah, kenapa orang yang menjual saham ini ketika dia naik? Nah, ketika kita menyadari bahwa ada orang lain on the other side of trade, kita akan lebih humble dan kita akan lebih serius di dalam effort kita untuk mempelajari satu investment thesis. Nah, saya akan juga saya akan berlanjut ke cerita Aesop. Nah, ini adalah cerita yang buat saya memberikan satu konsep intrinsic value. Dan buat saya ini adalah the mother of all investing principle. Nah, cerita ini digunakan oleh Warren Buffett ketika orang bertanya, itu investasi itu seperti apa? Dan Warren Buffett menggunakan cerita dari orang yang hidup sekitar 2.500 tahun lalu. Seorang storyteller, ya. Dan dia cerita ini basically begini. Ada satu burung yang ditangkap oleh seekor elang. Nah, ketika burung itu ditangkap oleh elang, dicengkram nih, dicengkram. Nah, dicengkram lehernya. Dan si burung ini dengan lirih dia mengatakan, Pak Elang, kan? Jangan dong makan saya, lepasin aku. Kenapa?
Karena Pak Elang, di semak-semak sana ada lebih banyak burung. Nah, kalau Pak Elang lepaskan saya, Pak Elang bisa masuk ke semak itu, ambil 2 ekor burung, dan eh, sorry, ada burung di dalam semak itu, dan kalau misalnya Pak Elang lepasin saya, Pak Elang bisa ambil burung itu dan makan, lebih enak dari saya misalnya. Nah, jadi Elang itu juga menjawab, kenapa saya harus melepas sesuatu yang sudah pasti untuk tidak pasti? Nah, Esop mengatakan hal ini, bahwa seekor burung di dalam genggaman itu berharga 2 ekor burung di dalam semak. Nah, dari satu perkataan yang simpel ini, Anda akan mengerti bahwa nilai dari satu burung dengan satu burung yang tidak pasti, yang belum Anda tahu, nilai di dalam genggaman itu lebih besar. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan analogi yang dipakai oleh Warren Buffett di dalam eh, analogi burung ini, kita bandingkan dengan cash flow atau di dalam bisnis. Nah, jadi pada dasarnya investasi adalah apa? Anda taruh duit hari ini untuk mendapatkan lebih banyak duit di kemudian hari, ya. Nah, jadi dengan analogi burung ini apa? Nah, ketika Anda berinvestasi, Anda harus ingat nomor satu, bahwa di tangan Anda sudah mempunyai seekor burung. You have one bird in your hand already. Nah, ketika Anda berinvestasi di satu perusahaan atau satu instrumen investasi, Anda sebenarnya menukar burung yang di tangan Anda dengan burung yang ada di dalam semak yang tidak pasti. Nah, ketika Anda mau melakukan transaksi itu, Anda harus tahu dong, nomor satu, di dalam semak itu, berapa banyak sih burung yang Anda akan dapatkan. Kalau misalnya di dalam semak, Anda cuma tahu ada satu burung, dan di tangan Anda ada satu burung, ngapain Anda ganti? Jadi pertanyaan pertama tentu saja berapa banyak burung yang Anda akan dapatkan. Kedua, kapan Anda akan mendapatkannya? Karena tentu saja burung di dalam semak, Anda harus punya satu effort untuk menariknya keluar. Apakah Anda harus menangkap, belum lagi resiko burung itu tidak bisa ditangkap. Berapa lama dan berapa susah untuk mendapatkan burung itu. Karena semakin lama dan semakin tidak pasti, maka nilai burung di dalam semak itu akan semakin kecil. Dan tentunya yang terakhir, seberapa yakin bahwa di dalam itu ada burung. Seberapa yakin dengan seberapa besar keyakinan Anda dengan banyaknya burung dan berapa lama Anda mengambil burung itu keluar. Nah, di dalam investasi hal yang sama terjadi, ya. Anda mempunyai uang di tangan nih, ya. Apakah itu 100 juta, apakah itu 1 M, it doesn't matter. Uang yang di tangan Anda itu, ketika Anda berinvestasi, Anda menukarkannya dengan sesuatu. Satu perusahaan, nah pertanyaannya, apa yang Anda dapatkan? Nah, Anda punya cash, Anda gantikan dengan apa? Cash flow. Cash flow itu ya uang yang akan mengalir ke Anda. Nah, hati-hati ya, ini saya ketika mengambil kata cash flow ini bukan istilah accounting, ya. Tapi cash flow itu mungkin lebih dekat ke mungkin bisa dibilang owner's earning atau true earning dari satu perusahaan. Berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan dari perusahaan itu? Ketika Anda keluar 1 juta, apakah 10 tahun ke depan Anda bisa mendapatkan 10 juta misalnya? Berapa banyak? Kira-kira Anda bisa estimasi nggak perusahaannya berapa? Dan berapa lama atau kapan timing dari cash flow itu balik ke Anda? Apakah dia akan datang tiap tahun seperti ketika Anda membeli obligasi? Apakah Anda membeli perusahaan yang setiap tahun dia akan memberikan dividen, atau perusahaan yang sama sekali tidak membagikan dividen? Apakah perusahaan yang model 3 tahun pertama Anda juga harus menyetor burung lagi ke dalam? Itu istilahnya kalau kita lihat ada perusahaan-perusahaan yang bakar-bakar, ya.
Mungkin tahun ke-10 tiba-tiba cash flow-nya sangat tinggi. Nah, jadi ini adalah analogi yang buat saya sangat penting karena sering sekali di dalam investasi kita beranggapan, oh ya udah kita membeli sesuatu. Nah, istilah membeli sesuatu itu mungkin membuat kita lebih lebih rileks ya. Kita lebih tidak begitu disiplin. Ketika kita mengatakan bahwa kita menukar sesuatu, maka kita akan lebih aware, kita akan lebih alert. Karena ketika kita menukar sesuatu, ada nilai yang kita pengen tukar. Satu burung dengan satu burung, tidak ada orang yang secara logis akan melakukan itu. Satu burung dengan 10 burung, tentu saja kita akan lakukan. Tapi sering sekali satu burung dengan 10 burung, kita tidak begitu yakin. Conviction kita tidak ada. Nah, jadi sebenarnya di dalam investasi adalah permainan komponen-komponen ini saja. Nah, saya pengen kasih satu graf, yaitu soal DCF, discounted cash flow. Ketika saya mengatakan discounted cash flow, ini bukanlah teori cara hitung-hitungan teknik DCF dalam valuasi. That's not that. Tapi saya mau bicara tentang time value of money. Nah, ketika kita bicara timing dari ketika kita ngambil cash kita balik, nah cash yang kita dapatkan di depan, ya kita akan dapatkan di depan nilainya tidak sama. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti soal cash discounted ini adalah kira-kira gambarnya. Nah, Anda lihat di sebelah kiri ada 8 series of cash flow yang naik setiap tahunnya. Naik tipis. Oke? Nah, kemudian yang di kanan adalah efek ketika cash itu discounted. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa bilang 8 tahun cash yang masuk. Misalnya dalam hal ini 10, 11, dan seterusnya gitu. Nah, tapi karena ada efek waktu, ya. Ketika ada efek waktu, maka cash itu akan nilainya lebih sedikit. Semakin jauh cash itu akan Anda dapatkan ke depan, maka semakin banyak juga diskon yang akan terjadi. Nah, sama seperti burung itu. Ketika Anda pegang satu burung di tangan, nilainya adalah par, misalnya 100 ya 100. Tapi ketika Anda melihat burung yang di dalam semak itu, Anda katakan, oh, Anda hanya bisa keluarkan di dalam setengah jam. Satu burung misalnya 2 burung yang Anda keluarkan dalam setengah jam, nilainya akan lebih besar daripada 2 burung yang Anda keluarkan besok. Setengah jam dan 24 jam. Walaupun sama-sama 2 burung. Ya. Nah, jadi Anda lihat bagian biru tua itu adalah bagian yang terdiskon. Nah, ketika Anda lihat di dalam dunia investasi banyak sekali contoh-contoh memiliki perusahaan memiliki profil cash flow yang berbeda-beda. Jadi tidak ada satu yang bisa kita pakai. Nah, saya sekilas ada kasih beberapa contoh, mungkin gambar-gambar dari kira-kira profil stereotip dari perusahaan. Anda bisa lihat yang ini adalah profil dari fixed income. Nah, Anda lihat kupon yang dibayar setiap tahun sama. Nah, tapi karena jauh di depan, maka diskonnya semakin besar. Jadi nilai yang Anda dapatkan terakhir itu jauh lebih pendek. Mungkin dalam kasus ini saya buat dengan rate-nya itu hampir setengahnya. Nah, Anda bisa lihat juga ada perusahaan yang growing, seperti yang kiri. Ini perusahaan yang bisa dibilang memiliki mood, memiliki kemampuan untuk grow dan create value. Ada perusahaan yang hanya bisa menciptakan value sesuai dengan cost of fund. Atau hanya bisa inflasi saja. Kelihatannya bertumbuh, tapi ketika kita discount back, sebenarnya nilainya hampir sama. Itu-itu aja. Ada juga perusahaan yang dying. Secara bisnis dia itu turun. Ya. Dan ada perusahaan yang orang sering bilang perusahaan-perusahaan digital atau perusahaan-perusahaan hypergrowth yang sebelah kanan. Nah, Anda mulai bisa appreciate mengapa tidak semua saham
bisa dianalisa dengan mudah, ya. Nah, terutama yang terakhir itu. Anda lihat profil dari perusahaan itu, cash flow perusahaan itu sangat-sangat tidak stabil. Sangat-sangat susah diprediksi. Mustahil kalau misalnya ada analis yang berani mengatakan bahwa, wah, 8 tahun kemudian perusahaan hypergrowth ini akan seperti ini atau seperti itu. Nah, ketika Anda melakukan itu, Anda melakukan transaksi tanpa mengerti nilai underlying value secara yakin ya dari satu perusahaan, Anda sedang melakukan spekulasi, bukan investasi. Nanti saya akan cerita lagi perbedaan kira-kira analogi investasi dan spekulasi itu seperti apa. Nah, jadi setiap perusahaan Anda bisa lihat nilai dari cash flow itu bisa dilihat dari bagian biru muda ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa relevansinya biru muda ini ke dalam investasi? Karena biru muda ini yang membangun yang namanya intrinsic value. Ketika Anda menambah nih semua bagian biru muda ini, dan Anda terjemahkan ke harga hari ini, itu yang menjadi intrinsic value. Ya. Nah, dalam hal ini misalnya kita tahu ada cash flow discounted selama 8 tahun, ya intrinsic value-nya berapa? Kalau kita tahu ending di 8 tahun, selesai, ya udah bagian biru muda ini kita tambah-tambah semua, akhirnya kalau misalnya satu bar itu 10, dalam hal ini intrinsic value-nya jadi 80. Jadi setiap instrumen yang memiliki cash flow balik memiliki intrinsic value. Dan tentu saja karena natur bisnis yang tidak stabil. Kalau fixed income stabil ya. Tapi secara bisnis Anda lihat bisnis apapun itu memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Jadi intrinsic value ini secara pasti kita hanya bisa tahu ketika perusahaan itu tutup peti mati. Ketika perusahaan itu mati. Kita bisa lihat ketika kita lihat ke masa lalu. Karena yang masa lalu sudah terjadi is knowable, kita tahu. Nah, tapi masa depan tidak ada yang tahu. Nah, disinilah natur investasi. Jadi ada natur ketidakpastian di dalam aktivitas investasi itu. Nah, jadi kita itu sebagai seorang investor, balik lagi ke burung, analogi burung, ketika kita tahu nih bahwa ada intrinsic value, bahwa nilai ya yang akan kita dapatkan, misalnya ada 5 burung. Ya, di tangan kita ada 5 burung. Apakah kita akan tukar? Tentu tidak. Makanya Anda tidak akan bayar di harga intrinsic value. Anda bayar di bawah intrinsic value. Kalau nilainya 5, Anda bayarnya 4, 3, 2, 1. Kalau bisa 0. Anda tidak akan bayar di 5. Anda akan minta diskon. Karena balik tadi ke kerangka pertama saya, bahwa ketika kita lihat investasi, ini ketika kita lihat di dalam dunia finansial, ini adalah zero sum game. Ketika Anda bayar full the intrinsic value, dengan asumsi ya, Anda benar ya, maka Anda tidak akan mendapatkan beyond fair value-nya. Anda tidak akan mendapatkan return di atas return market. Nah, makanya margin of safety ini atau yang sering orang katakan sebagai diskon, ini adalah satu konsep yang sangat sentral di dalam dunia value investing atau Grahamian investing. Ini sangat-sangat spesifik, ya. Nah, kalau Anda lihat di dalam dunia finansial investasi pada umumnya, banyak yang tidak menganut margin of safety. Kenapa? Margin of safety ini tidak akan terjadi di dalam ketika Anda beranggapan bahwa pasar itu efisien. Oke? Hanya di dalam value investing atau Grahamian investing, Anda mengatakan bahwa
ada kalanya harga itu bisa salah. Makanya Anda harus menunggu sampai margin of safety itu terjadi. Nah, margin of safety diskon itu adalah satu konsep yang sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana. Tapi tahukah, buat saya butuh tahun ke-8, tahun ke-9 untuk menyadari ternyata margin of safety ini sebenarnya menjadi satu konsep yang sangat-sangat krusial. Ya, itu mungkin buat saya nomor 2 paling penting di dalam dunia value investing. Ya, nah, konsep margin of safety, Anda lihat itu bisa dikatakan seperti satu jembatan, ya. Nah, kalau teman-teman lihat jembatan, biasanya sebelum Anda masuk ke dalam satu jembatan, di depannya ada ditulis apa? Kapasitas, ya. Nah, ketika jembatan itu mengatakan kapasitasnya 100 ton, ya. Ketika Anda tahu bahwa mobil Anda 99,5 ton, ya, masih di bawah tuh, masih di bawah load capacity-nya. Anda lewat enggak? Anda tidak akan lewat. Anda akan hati-hati. Terlebih lagi kalau jembatan itu tinggi. Kalau jembatan itu tinggi, margin of safety-nya Anda makin takut. Kenapa? Resiko downside-nya makin gede. Anda mungkin akan lewat kalau seperti saya, kalau kapasitasnya 100, saya pastikan saya tidak lewat 80. Ya. Nah, ada kalanya Anda mungkin lewat aja. 100, Anda punya berat 99,9, Anda lewat. Kapan itu terjadi? Kalau jembatannya mungkin 5 cm. Kenapa Anda lakukan itu? Karena resikonya itu Jembatan 5 cm di Lego, bro. analogi. Tapi tapi dengan seperti konsep seperti itu, ketika Anda lihat jembatan, sama seperti di dalam investasi. Sesuatu yang nilainya 100, Anda tidak akan beli di 99 atau 99,5. Anda sebisa mungkin cari margin of safety selebar mungkin. Nah, dulu saya mencarinya 20%. Semenjak saya ketemu Pak John, dia bilang 20% diketawain. Nah, akhirnya dikalibrasi lagi di berapa? Cari di 40, bahkan 50% kalau bisa. Nah, jadi margin of safety ini bukan saja, Anda harus perhatikan, ini sesuatu yang saya temukan telat. Margin of safety bukan saja tugasnya melindungi kita dari resiko, tapi menjadi sumber return kita. Nah, teman-teman pasti tanya dong, kenapa terjadi yang namanya margin of safety? Kenapa ada terjadi possible bahwa ada gap ini di dalam pasar? Nah, itu nanti yang sore gue kasih tahu. Nah, saya akan bahas pendek sekali, yaitu ada yang namanya Mr. Market. Nah, Mr. Market ini, sekali lagi, ini hanya ada very unique di dalam value investing atau Grahamian investing. Ya, di dalam ceritanya Graham ada cerita bahwa seseorang persona yang namanya Mr. Market. Nah, Mr. Market ini dia adalah seseorang yang sangat nyentrik. Setiap hari dia datang kepada Anda. Nah, dia datang kepada Anda dan akan memberikan satu harga buat Anda. Dan Anda bisa beli ataupun Anda bisa jual. Nah, tergantung sikon mood-nya. Kadang kalau dia lagi euforia, dia melihat, wah ini optimis nih, barang saya ini sangat-sangat berharga. Kenapa? Ya karena apa? Karena ada digital, apakah karena ada suku bunga, atau apa alasan yang mungkin Anda merasa, ya masuk akal ya, masuk akal. Tapi sebenarnya buat Mr. Market ini, dia tidak peduli. Semua berita-berita, semua eh, komponen-komponen di luar itu membuat dia optimis. Anda tidak perlu tahu kenapa. Ya. Nah, dia optimis makanya barang ini dia pengen pegang. Dia takut Anda mengambilnya dengan harga murah. Makanya dia bilang sama Anda, barang ini harganya 1.000 hari ini.
Nah, tapi ada hari-hari di mana dia pesimis. Apakah karena sektor properti runtuh, apakah suku bunga tapering, atau banyak sekali alasan-alasan yang mungkin Anda juga tidak mengerti. Tapi yang dia tahu, Anda tahu bahwa orang ini saking pesimisnya, dia ngambil barang ini, dia bilang, mau gak? Mau gak? Gue jual murah loh, gue jual di 50 aja. Nah, jadi Mr. Market ini, satu hal yang Anda harus perhatikan adalah nomor satu, jangan berusaha mengerti Mr. Market. Jangan berusaha mengerti Mr. Market. Karena kalau misalnya Anda berusaha mengerti, Anda mungkin bisa ikut gila, ikut manik, ikut depresif dengan Mr. Market. Nah, yang Anda harus lakukan nomor dua adalah Mr. Market ini Anda gunakan sebagai pegawai atau misalnya budak Anda. You use Mr. Market. Jangan dipakai oleh Mr. Market. Nah, ketika cocok, Anda transaksi. Ketika tidak cocok, ya diam. Jangan berusaha mengerti Mr. Market lagi ngapain. Nah, ini buat saya sangat sangat apa ya, sangat penting karena ini analogi ini membuat saya ketika saya melakukan satu transaksi, saya memiliki satu imajinasi ada Mr. Market on the other side of the trade. Kesalahan awal-awal saya adalah ketika saya berusaha membaca dan mengerti, oh, kenapa pasar bisa naik, kenapa pasar bisa turun. Bahkan sama seperti juga ketika kita turun ke pasar, ada juga ke dalam saham itu. Kenapa saham naik, kenapa saham turun? Sering sekali kita tidak tahu kenapa saham itu naik. Turun kebanyakan kita masih bisa mengerti kalau perusahaan. Nah, itu kita tidak tahu. Mungkin aja ada orang di sisi lain yang pencet tombol buy atau pencet sell. We don't have enough time untuk mengerti. Dan Mr. Market ini adalah kumpulan semua manusia, semua behavior. Bayangin kalau Anda sebagai satu orang, Anda mau mengerti perilaku, the behavior of the masses. Itu tidak bisa Anda lakukan di dalam dunia finansial. Nah, jadi bagaimana dong? Kalau misalnya tadi saya bilang bahwa ketika kita ada invest, ada salah satu yang benar. Bagaimana kita tahu bahwa kita yang benar, Mr. Market itu salah ketika kita melakukan transaksi. Nah, sama seperti analogi yang saya akan pakai adalah ini, sebuah rumah. Nah, saya akan bicara soal circle of competence. Nah, kalau sebuah rumah, rumah yang baik adalah rumah yang sangat jelas batasannya. Batasan secara menyamping dan batasan secara vertikal. Dalam rumah ini Anda lihat, Anda pasti pengen tinggal di rumah seperti ini. Kenapa? Anda lihat sangat jelas dinding di mana ada pintu dan ada yang penting, sangat penting banget, ada atapnya. Nah, kenapa? Orang itu kenapa tinggal di rumah? Karena rumah itu memberikan satu safety, ya. Ini teritori saya, ya. Saya tahu banget di dalam rumah ini kalau saya lakukan yang benar, yang di dalam rumah ini adalah orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya tahu, barang-barang yang saya beli. Ketika ada benda asing atau orang asing di dalam rumah Anda pasti akan panik dong. Nah, sama seperti sebuah rumah, maka kalau kita bisa bilang di dalam konteks pengetahuan kita ada yang namanya circle of competence. Nah, circle of competence ini adalah sesuatu yang Anda tahu, sesuatu yang Anda lebih tahu dari orang lain pada secara rata-rata, ya. Nah, Anda di dalam investasi mungkin ada orang yang memulai dari bisnis-bisnis yang dia mengerti. Misalnya, ya, ada orang mungkin keluarganya buat bisnis restoran sehingga dia tahu operation restoran itu seperti apa, permasalahan-permasalahannya itu seperti apa, kira-kira modal yang digelontorin berapa lama balik modal, dia lebih tahu dari orang lain. Nah, itu bisa dibilang circle of competence. Nah, seorang investor, terutama investor yang sangat investor muda, itu sering sekali menyebar terlalu banyak menjadi Mr. Know It All, ya. Nah, sedangkan ketika kita berhadapan dengan Mr. Market, penting sekali kita benar-benar tahu kita lebih benar.
dari market as a whole. Nah, kata Buffett di sini, bukan masalah ukuran circle ini. Ada orang yang circle-nya kecil, ada orang circle-nya besar, ya. Tapi yang sangat penting adalah Anda mengerti batasannya, sama seperti rumah tadi. Anda jelas pagar di mana, mana perkarangan, mana itu dinding. Nah, di dalam graf ini Anda bisa lihat, ya, ada ada dua bagian yang paling besar di gambar ini. Apa yang Anda tahu dan apa yang tidak tahu. Nah, tapi yang tengah-tengah ini, yang abu-abu ini yang berbahaya. Ini yang menjatuhkan banyak investor. Ini adalah bagian yang namanya apa yang Anda kira Anda tahu. Ya. Jadi kalau Anda lihat ada perkataan dari Mark Twain ya. Dia bilang gini, bukan apa yang Anda tidak tahu yang membunuh Anda. Tapi apa yang Anda tahu dengan benar-benar yakin tapi itu tidak benar. Itu yang akan membunuh Anda. Nah, di dalam investasi seperti itu juga. Yang membunuh Anda adalah bagian abu-abu ini. Nah, jadi tugas kita selama perjalanan kita sebagai investor, selain kita melebarkan yang bagian putih itu, dan ini optional, Anda tidak melebarkan juga nggak apa-apa, ya. Tapi lebih penting lagi dari itu, Anda harus mengecilkan bagian abu-abu ini. It's okay if you do not know a lot of things. Ya. Jadi saya juga sering dengar ya cerita dari Pak John tentang ada satu teman dia di dalam dia investasinya di properti. Dan dia hanya membeli properti radius beberapa ratus meter di dalam rumah dia. Dan orang itu benar-benar mengerti nih, kan? Bagian mana yang mungkin sering dikunjungi anak sekolah untuk belanja. Bagian mana kira-kira berhadapan dengan jalan di mana arus mobil masuk, ya. Dan lingkaran kecil ini membuat dia lebih tahu dari orang lain. Jadi ketika Anda terjadi transaksi, misalnya ketika dia menjual satu properti ke orang yang bukan di daerah itu, dia akan memiliki informasi lebih banyak. Dan itu akan mengurangi kemungkinan dia menjual atau membeli di harga yang salah. Itu analogi rumah, dan Anda bisa lihat bahwa banyak sekali cerita-cerita seperti ini, investor-investor properti yang hanya fokus di daerah-daerah tertentu. Nah, sama seperti di saham juga, ya. Saya juga tahu bahwa ada investor yang hanya fokus di sektor-sektor tertentu. Hanya misalnya di bank misalnya, atau di komoditas, ya. Atau misalnya hanya di sektor-sektor consumer misalnya. Nah, jadi Anda sebagai investor harus bisa dengan jelas mengatakan, kira-kira circle of competence saya di sektor ini. Nah, apakah itu berarti Anda tidak bisa pergi ke sektor-sektor lain? Ya, belum tentu. Anda bisa belajar, tapi Anda jangan membohongi diri sendiri ketika Anda masuk ke sektor baru, itu bukan circle of competence Anda. Makanya keyakinan Anda, conviction kalian, conviction kita, sama kita punya tingkat keagresifan kita, ketika kita masuk di daerah yang tidak jelas, kita harus berhati-hati. Karena kemungkinan di saat itu kita itu salah. Kita itu lawan kita Mr. Market yang jadi menang. Kita yang dipakai oleh Mr. Market. Nah, bagaimana kita membangun circle of competence? Apa sih yang kita perlu pelajari? Nah, kalau kita bilang analogi di dalam cari pasangan, ya, kalau kita cari istri, ya, kita kan ada istilah kita ada bibit, bebet, bobot, ya. Nah, kita lihat misalnya pasangan kita ini seperti apa sih? Bukan saja di satu, Anda pasti lihat juga DNA orangnya gimana, fisiknya seperti apa. Pasti dong mau yang cakep, pasti dong yang mau menarik di mata. Itu menjadi faktor pertimbangan. Tapi apakah cuma di sana aja? Enggak, ada juga yang lain. Karakternya seperti apa? Baik nggak? Enak nggak diajak bicara? Orangnya susah nggak?
dibuat senang? Is it easy to please or hard to please? Nah, kemudian ada juga apa? Earning power-nya seperti apa? Nah, banyak kalau misalnya banyak yang cari pasangan misalnya cowoknya maunya di level-level tertentu misalnya. Ada yang bilang oke harus sudah punya kendaraan sendiri atau misalnya minimum nikah sudah harus ada rumah atau apa. Nah, earning power-nya seperti apa? Ya. Capability-nya ke depan seperti apa? Prospek atau apa? Nah, tentu saja ini sesuatu yang kita secara tidak sadar dan saya terkadang juga melihat orang merasa risih ya. Risih kayak, kenapa kamu cari pasangan harus lihat duitnya? Kenapa lu cari pasangan harus lihat fisiknya?" Ya tentu saja, itu semua adalah bagian dari asesmen kita. Tidak ada yang salah. Malah kalau saya bisa dibilang yang salah adalah ketika Anda berfokus terlalu banyak di satu sisi. Nah, sama seperti ketika kita lihat perusahaan atau kita menganalisa saham. Nah, di dalam perusahaan ada juga yang mirip dengan ini, bibit, bebek, bobot. Nah, seperti apa itu? Nah, Anda bisa lihat di sini. Di dalam bisnis, ini yang saya temukan. Ada 4 yang kita lihat. Satu, kira-kira manajemennya seperti apa di dalam perusahaan. Orangnya bisa diajak partneran nggak? Orangnya bisa jujur nggak? Orangnya bisa nilep duit nggak? Fair nggak orangnya? Yang kedua, tentu saja bisnis modelnya. Perusahaan ini bisnisnya apa sih? Apakah buat karet? Apakah jual baju? Apakah menggali batu bara? Apakah itu mengantar batu bara? Apakah itu membakar batu bara? Nah, bisnis modelnya itu setiap perusahaan memiliki model yang berbeda-beda. Dari luar mungkin sektornya sama, tapi sesungguhnya kalau Anda lihat lebih dalam, ini bisa berbeda-beda. Balance sheet. Nah, balance sheet itu kira-kira perusahaannya itu seperti apa sekarang? Posisi capitalnya. Nah, apakah utangnya banyak? Nah, kalau asetnya banyak di mana? Apakah banyak di cash? Apakah itu banyak di fixed asset? Apakah itu di working capital? Ya, Anda bisa punya manajemen yang sangat bagus, bisnis model yang sangat bagus, balance sheet kalau misalnya lebih lemah dikit, mungkin masih bisa ditolerir. Sama seperti kalau kita lihat ketika kita cari pasangan, tidak ada yang sempurna. Pada akhirnya ketika Anda pilih pasangan itu, judgement Anda adalah kualitatif. Anda nggak bisa hitung, oke, si A punya duit 10M, si B duitnya 15M, maka 15M lebih bagus. Nah, ini yang terjadi di dalam analisa perusahaannya. Yang terakhir, valuasi. Nah, faktor valuasi ini adalah buat saya ya, ini step yang paling terakhir. Kalau manajemennya tidak bagus, bisnis modelnya tidak bagus, balance sheet-nya tidak bagus, ngapain Anda valuasi? Kalau Anda tidak bisa pasti dengan manajemennya, kalau Anda tidak pasti dengan bisnis modelnya, Anda tidak bisa pasti dengan balance sheet, Anda tidak bisa melakukan valuasi. Apalagi tadi yang saya bilang, ada perusahaan yang memiliki growth profile yang sangat-sangat unpredictable. Ngapain Anda buat valuasi? Dan ini yang terjadi di masa kita sekarang. Kenapa? Valuasi itu jauh lebih mudah untuk diajarin. Teman-teman pasti melihat banyak formula-formula yang bertebaran. Oh, kalau misalnya beli ini pakai formula ini, X kali Y maka dapat valuasi seperti itu. Sesungguhnya valuasi ini adalah step yang terakhir. Kalau misalnya Anda tidak melakukan 1 sampai 3 dengan baik, valuasi itu tidak akan membantu Anda. Malah valuasi itu bisa menjebak Anda untuk menjustifikasi satu action investasi Anda. Nah, apakah itu berarti ketika Anda tidak bisa melakukan atau tidak pasti dalam satu assessment Anda tidak bisa membeli saham itu? Enggak juga. Nah, di dalam investasi, kalau Anda lihat sekali lagi di dalam value investing atau Grahamian investing, ada yang namanya investing dan ada yang namanya spekulasi. Nah, ini adalah dua hal yang sama-sama dibicarakan. Apakah investasi itu pasti baik, spekulasi itu tidak baik? Belum tentu. Spekulasi itu bisa dilakukan dengan baik selagi Anda menyadari bahwa Anda melakukan spekulasi.
Sama seperti Anda cari pasangan, Anda tentu pasti mulai dengan pacaran dong. Pacaran itu spekulasi. Kenapa? Anda baru mau mengenal seseorang. Anda belum tahu bibit bebek bobotnya seperti apa kan? Nah, makanya Anda pacaran. Di sana Anda sedang berspekulasi. Beda lagi kalau Anda sudah mau dijadiin istri atau suami ya. Itu sudah harus masuk ke ranah investasi. Anda jangan main-main dengan spekulasi ini. Nah, di dalam dunia ketika Anda berinvestasi, ketika Anda melakukan keputusan untuk membeli satu saham, Anda harus sangat jelas sekali. Apakah Anda sudah menjawab 4 faktor atau 4 kredensial kategori yang Anda harus assess dari satu perusahaan. Nah, saya mau bicara juga tentang ekspektasi di dalam dunia investasi ya. Nah, di sini juga ada cerita dongeng, fabel juga, yaitu buat teman-teman yang nggak tahu, ini cerita antara seekor kelinci dengan seekor kura-kura. Nah, jadi ceritanya bahwa ada suatu hari dilakukan perlombaan antara seekor kelinci dengan seekor kura-kura. Nah, orang pasti tahu dong, seekor kelinci itu akan bergerak jauh lebih cepat dari kura-kura. Kura-kura itu pelan jalannya, ya. Dan di dalam cerita itu terjadi ketika bunyi start dilakukan, maka kelinci itu lari dengan cepat, ya. Saking cepatnya, di tengah hari ketika dia lihat ke belakang, ternyata kura-kura itu tidak kelihatan lagi. Dia bilang, "Wah, ternyata kura-kura ini pelan banget. Masak itu pelan banget, saya bisa cepat banget. Ya udahlah, saya tidur deh. Saya tidur bentar deh, ya udah di sini." Nah, ketika kelinci ini tidur dan ketika dia terbangun, tiba-tiba pertandingannya selesai. Dan dia temukan bahwa ketika dia bangun, kura-kura itu sudah lewat garis finish. Nah, dalam analogi ini, kita sebagai investor, kita harus mempunyai time expectation yang benar. Ya, kita berinvestasi bukanlah supaya jangka pendek. Kita bukan berinvestasi untuk minggu depan, bulan depan, bahkan untuk tahun depan. Nah, artinya apa? Segala kegiatan, segala kegiatan hyperaktif yang Anda lakukan di dalam keseharian Anda mungkin tidak akan produktif. Makanya investor tidak akan mengejar berita harian atau pergerakan, bahkan pergerakan harian. Banyak yang merasa bahwa kalau dia itu tidak login ke dalam brokernya, sehari aja dia merasa gak enak. Karena dia merasa apa? Tidak kerja. Nah, kalau kita mempunyai time expectation yang benar, kita tahu bahwa garis finish itu bukan tahun depan. Garis finish mungkin 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Dalam kasus Buffett, itu bisa 50 tahun. Kalau Anda diberkati untuk bisa hidup selama itu. Ya. Nah, jadi kalau Anda tahu perjalanan ini bakal panjang, maka apa yang penting? Anda itu seperti kura-kura, konsisten sehari-hari. Anda harus cari tahu kira-kira kalau hal apa yang Anda lakukan 50 tahun ke depan secara konsisten dan akan membantu Anda. Yang pasti saya jamin bukan baca berita setiap hari. Ini sesuatu yang Anda harus pikirkan. Nah, karena selain time expectation, ada juga yang namanya effort expectation. Ya. Nah, sekali lagi di dalam kerangkanya Graham ada 2 jenis investor, enterprising dan defensive investor. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang Anda harus jawab ketika Anda masuk ke dalam dunia investasi. Anda harus bisa menentukan jalan mana yang Anda akan ambil. Ya, apakah Anda mau jadi enterprising atau Anda mau jadi defensif? Dan pertanyaan akan ini hanya akan bisa dijawab dengan pertanyaan kategori ini Anda hanya bisa jawab ketika Anda bertanya ini, berapa banyak waktu, berapa banyak usaha yang Anda mau lakukan untuk di dalam dunia investasi ini. Nah, kalau Anda sebagai enterprising investor, kegiatan yang Anda lakukan sama seperti kura-kura itu, Anda harus melakukan riset.
Anda harus memilih perusahaan yang benar. Dan Anda harus monitor. Dari sini saya bilang lebih banyak dari 6 jam per minggu. 6 jam itu sudah sangat minimum. Terutama kalau Anda yang masih muda, yang belum berkeluarga, maka ini jamnya kalau bisa dinaikin lagi. Tapi at the minimum, sebagai seorang enterprising investor, Anda perlu 6 jam minimal seminggu. Sedangkan kalau Anda tidak mempunyai waktu sebanyak itu, Anda masuk ke dalam defensif. Nah, defensif ini nanti mungkin defensif ini adalah buat orang-orang yang mempunyai pekerjaan lain. Ketika dia bisa mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak return dari kerjaan dia, kerjaan harian dia, ya. Dan kalau mindset-nya sudah defensif, maka Anda perlu melakukan moderate diversification. Moderate itu 5 sampai 8 saham ya. Jangan sampai 30 atau bahkan 50 saham. Kalau Anda lakukan itu lebih bagus Anda beli indeks gitu. Dan rule base kenapa? Walaupun rule base itu tidak sempurna tapi akan save you a lot of time, menghemat banyak sekali waktu. Dan Anda harus mempunyai mindset alokasi ya. Dan dari effort ini akan membuahkan terhadap yang namanya return ekspektasi. Ya, return expectation adalah berapa banyak sih yang Anda pengen dapatkan dari kegiatan investasi Anda. Nah, di sini ada 2 jenis ekspektasi. Ada orang-orang ketika dia berinvestasi, ketika dia membeli saham, dia beranggapan saham itu adalah seperti tiket lotre. Dia membeli satu tiket itu dan berharap mendapatkan 100 bahkan ribuan kali lipat dari apa yang dia invest. Nah, mindset loteri tiket ini adalah mindset yang sebenarnya membunuh kita. Kenapa? Ketika kita melakukan loteri tiket, kita tidak akan berhitung. Kita itu akan di-driven oleh upside, hadiah yang besar itu. Dan loteri tiket, ingat, yang kita lakukan ketika kita membeli tiket itu dan tiket itu tidak kena, maka uang Anda akan hangus. Nah, beda lagi dengan orang-orang yang ketika dia melihat saham, dia mempunyai mindset bahwa saya sedang berinvestasi di satu bisnis atau ada bisnis di belakang dari saham ini. Anda tahu bahwa saham adalah representatif dari kepemilikan satu bisnis. Makanya saham ini ada nilainya. Nah, kalau misalnya saham ini ada nilainya, pasti dong ada kira-kira range ekspektasi return-nya seperti apa. Nah, bisnis itu pasti bisa bertumbuh. Secara rata-rata Anda bisa lihat seluruhnya bisnis kalau digabungin semua dalam satu negara, Anda bisa melihat misalnya pertumbuhan GDP. Itu rata-rata nih. Nah, tapi setiap bisnisnya memiliki sektor-sektor yang berbeda, sektor yang berbeda juga memiliki tingkat return yang berbeda. Nah, tapi ini saya akan memberikan kira-kira nih return ekspektasi dari berbagai macam aset itu seperti apa. Nah, cash yang paling atas Anda udah tahu, cash itu pasti 0%. Ini adalah estimasi ya. Jadi ini bisa kalau misalnya 3 tahun ke depan mungkin ada yang berubah, mungkin ini bisa berubah lagi. Nah, tapi cash itu 0%. Anda pegang selembar 100.000 di tangan, Anda pegang 10 tahun pun 100.000 itu tetap 0. Ya. Nah, 0% tidak akan bertambah kecuali ada yang bisa menemukan cash itu bisa beranak gitu. Tapi itu enggak. Itu 0%. Ketika Anda taruh cash Anda di saving account, di dalam tabungan itu 0% aja. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba lihat akhir bulan Anda ngambil bunga dari yang Anda dapatkan di dalam tabungan Anda dan Anda hitung coba. Tapi uangnya didiamin sebulan. Anda hitung. Itu 0,%. Inflasi itu 4%. Ada yang bilang mungkin mendekati 6-7%. Tapi saya pakai 4% dulu karena memang 10 tahun terakhir mungkin kita tingkat inflasinya cukup rendah. Kedepannya apakah bisa lebih tinggi? Bisa saja. Karena untuk kita yang invest mungkin 30-40 tahun ke depan, inflasi itu mungkin saja di atas rata-rata 10 tahun terakhir.
Properti atau, rumah dan lain-lain itu 4-5%. Nah, pasti banyak dong yang kaget, "Wah, properti 4-5%." Yes, ya. Ada nggak yang bisa return-nya lebih tinggi dari itu? Ada. Tapi sekali lagi ini adalah ekspektasi long term. Ketika Anda membeli misalnya rumah Anda pegang 20 tahun, Anda tidak jual, ya. Emas juga mendekati inflasi walaupun ada tahun-tahun di mana Anda bisa trading dan make money. Tapi secara panjang, jangka panjang, emas itu bukan satu, aset yang memberikan, investasi, return yang bagus. Purely because karena emas itu tidak bisa menghasilkan cash flow. Itu adalah satu aset, tapi belum tentu sebagai, sesuatu yang bisa bertumbuh. Deposito 4%, kemudian yang next itu ada sovereign fixed income, itu biasanya ORI atau Sukuk, kemudian juga ada corporate fixed income, 8%, ya. 4%, 6%, 8%. Nah, kalau kita berhenti di sini, artinya kita tahu minimum untuk orang-orang yang sama sekali tidak tahu nih aset-aset lain, yang tidak mengerti soal saham atau misalnya yang lain, Anda bisa stop di 6% dulu. Kalau Anda sudah lock aset Anda, dan aset Anda kalau kita lihat 100% ya, termasuk semua uang Anda, semua properti Anda, kalau Anda bisa lock ya, cash Anda pindah ke 6%, Anda mungkin sudah mendapatkan setengah return yang Anda bisa dapatkan tanpa kerja apa-apa. Nah, tentunya kalau semakin Anda ke atas, misalnya nih di farmland, ya, farmland itu adalah tanah produktif ya, tanah produktif, tanah yang bisa menghasilkan. Farmland itu 8-10%, tapi farmland itu harus produktif ya, nggak bisa didiamin gitu. Nah, saham itu 9-11%. Anda akan lihat bahwa semakin ke bawah, maka Anda effort itu semakin banyak. Cash itu 0% ya, cash itu ya Anda nggak usah effort, cash ya cash gitu. Anda pegang 100.000 dan 50.000 ya sama aja gitu. Nah, tapi kalau Anda masuk ke saham, Anda sudah harus bisa menganalisa, Anda harus bisa mengerti bisnis yang bagus seperti apa. Dan setelah saham Anda lihat, saya masukin ada sekitar 4 tokoh di dalam investasi. Ada Templeton, Graham, Buffett, dan Lynch. Anda bisa lihat return mereka 15-29%. Tapi saya juga ada masukin setelah persennya, ada masukin tahun. Karena ketika Anda masuk ke dalam pasar modal sekali lagi, kalau misalnya Anda mempunyai ekspektasi sebagai seekor kura-kura, maka Anda akan tahu bahwa game itu tidak akan selesai di bawah 10 tahun. Hari ini kalau saya dengar orang berinvestasi time horizon-nya saya hanya berinvestasi untuk 10 tahun, biasanya orangnya itu umurnya udah 60-70 tahun. Kalau seseorang baru umurnya 20 tahun, dia bilang dia hanya berinvestasi untuk 10 tahun, sayang sekali, kan. Makanya di sini tahun juga sangat penting ke konsistensi. Buat saya yang membuat Warren Buffett itu begitu hebat, bukan saja dari persentase return-nya CAGR, tapi berapa lama dia bisa mengcompound asetnya. Nah, kalau Anda sudah mempunyai return expectation yang benar, setiap kali kalau Anda ketemuan kayak robot trading, money game, yang memberikan kadang return 50%, lebih dari 50% per tahun, Anda sudah harus sangat hati-hati, harus sangat curiga. Ya, jadi bukan saja Anda harus punya waktu, ekspektasi waktu yang benar, Anda juga harus punya ekspektasi effort, usaha yang benar, dan Anda harus punya ekspektasi return yang benar di dalam dunia saham. Nah, saya akan tutup dengan ini, yaitu di dalam investasi itu seperti satu journey ya. Nah, di dalam satu journey Anda harus ngerti, satu, Anda mau kemana sih? Kalau Anda tidak tahu mau kemana, Anda akan end up keliling-keliling di satu tempat, dan Anda tidak akan pernah mencapai garis finish. Dan Anda juga nggak akan tahu apakah Anda semakin grow, Anda maju, atau Anda mundur. Yang kedua ya, berapa lama sih ekspektasi journey-nya? Kenapa? Karena semakin jauh journey Anda, maka Anda tahu bahwa ada preparation, ada effort yang Anda harus lakukan.
Kalau saya hari ini, saya ke luar kota, ke dalam hotel misalnya, ke hotel yang 1 jam dari sini, saya bawa koper, baju, palingan 1 ransel cukup. Toh cuma 2 hari, 3 hari. Tapi hari ini kalau misalnya saya dari Indonesia mau terbang ke Amerika, yang mengambil waktu hampir sehari di dalam pesawat, saya akan melakukan preparation dan effort yang jauh lebih banyak. Saya akan prepare, saya akan buat planning. Dan saya akan juga buat planning ketika sampai di sana, saya mau ngapain aja. Karena perjalanan saya tahu jauh. Karena saya tahu ketika saya sampai di sana, kalau ada barang ketinggalan, saya nggak bisa retrieve lagi. Akan sangat mahal. Nah, sama seperti investasi. Kalau Anda salah, preparation Anda, dan perjalanan ini akan sangat panjang buat Anda akan membuat kesalahan yang terkadang Anda tidak bisa reverse. Karena ini ketika Anda mulai, Anda nggak bisa balik lagi. Dan yang terakhir ya, berapa banyak sih resiko yang Anda mau ambil. Jadi buat saya, ini aja, uh, enjoy the journey di dalam investasi, dan saya sering bilang sama teman saya ya, investasi kalau Anda lakukan dengan benar, itu akan mengimprove hidup Anda, memperbaiki hidup Anda. Karena banyak sekali konsep investasi, kalau Anda lakukan dengan benar, itu sejalan banget dengan prinsip hidup yang baik. Tapi ketika Anda mengabuse prinsip-prinsip ini, atas nama cuan, atas nama return yang gede, atas nama all in atau YOLO, itu akan menghancurkan hidup Anda. Jadi semoga ini menjadi satu peta, satu kerangka yang bisa membantu teman-teman, dan saya yakin sesi-sesi selanjutnya Anda akan temukan banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa membantu, dan semoga Anda belajar selama 2 hari ini. Thank you banget, saya akan balikkan ke Pandika sebagai moderator ya. Oke, terima kasih Pak Kris sudah memberi insight. Oke, jadi buat teman-teman silakan untuk pertanyaan di Q&A. Akan saya bacakan berapa ya Pak Kris ya. Jadi kita nggak akan angkat semua pertanyaan karena ini banyak sekali. Kalau kebanyakan nanti waktu kita hanya habis untuk tanya jawab jadinya kan. Saya akan pilihkan. Jadi Pak Kris biar nurut saja dengan pertanyaan yang saya pilih ya Pak ya. Oke, dari Elson Ricardo. Pak Kris, sharingnya bagus banget. Boleh cerita Pak, turning point Pak Kris selama investasi apa sehingga mengamini apa yang diceritakan tadi. Kemudian sekalian ini ada pertanyaan yang serupa, bagaimana saya bisa memiliki pola pikir dan keyakinan investasi seperti Pak Kris? Apa yang harus dilakukan? Apakah membaca buku investasi, kuliah, memiliki bisnis, berinvestasi, atau bagaimana dengan kondisi masih berusia 25 tahun? Oke, saya jawab satu persatu dulu ya. Mungkin saya mulai dari turning point. Nah, turning point pertama saya mungkin sekitar 2009-2010. Nah, saya dari awal itu sebenarnya saya suka cerita-cerita di dalam bisnis. Ya, jadi ini saya stop share dulu. Jadi kalau kita bilang dari kecil saya suka baca kayak artikel-artikel tentang entrepreneur, cerita-cerita soal bagaimana entrepreneur itu membangun bisnisnya dari nol, strateginya seperti apa. Nah, tapi saya mulai itu materi-materi yang saya dapatkan itu kebanyakan soal trading. Dulu tahulah itu tentang turtle trading, trading for living, itu semuanya. Itu sangat awal, itu 2008-2009. Nah, turning point itu saya terjadi ketika saya menemukan bahwa ternyata banyak sekali uang yang saya dapatkan itu karena saya beruntung. Hoki, ya. Istilahnya dapat ada orang bilang korban statistik, saya itu mungkin beneficiary dari statistik. Dan saya ketika saya melihat kebalik, tidak ada sesuatu yang saya bisa buat jadi proses. Saya itu kan orang engineer ya, saya itu orang teknik, jadi segala sesuatu saya harus pecahin. Ini prosesnya seperti apa? Bisa nggak gua reverse? Bisa nggak gua ulangin secara konsisten? Nah, ada lah misalnya kemudian saya lihat dari segi teknikal atau apa. Ketika saya mau reverse engineer,
memang buat saya itu saya nggak bisa reverse engineer. Ada orang yang bisa reverse engineer itu ya up to you. Nah, tapi kalau kayak sekarang ketika saya sadarin itu, saya mulai masuk lagi. Ternyata fundamental matters and it matters a lot. Ya. Dan saya temukan satu pattern di mana ketika saya trading, saham-saham yang bagus adalah perusahaan-perusahaan yang punya fundamental bagus juga. Nah, kemudian saya lihat kalau perusahaan-perusahaan fundamental seperti bagus ini, kalau saya trade ternyata return saya lebih parah gitu. Nah, berarti saya mendingan hold dong. Nah, kalau misalnya saya harus hold, saya harus cari perusahaan seperti apa ya? Analisa fundamental. Nah, saya mulai dari fundamental, saya baru 2012 itu masuk ketemu yang namanya Graham. Saya itu cukup telat ya. Jadi kalau orang banyak yang mulai dari investasi langsung ketemu nih bukunya Intelligent Investor. Saya sampai 2012 itu baru saya menemukan buku itu dan saya pelajari, baru ketemu satu dunia yang gede. Nah, dari sana baru mulai satu persatu saya cari dan banyak lesson-lesson yang hanya along the time gue baru sadar nih, baru ada. Tidak langsung ngerti. Makanya orang itu sering tanya saya mau baca buku apa ya, buku itu nggak sampai 10. Cuma buku yang Anda baca itu Anda harus gali sampai ke dalam, sampai ke sarafnya istilahnya. Nah, ketika Anda gali sampai saraf, either it makes sense atau it doesn't make sense. Nah, turning point gue itu ketika saya mulai ketemu dunia value, saya mulai sudah commit 100% ke dalam value investing. Karena buat saya kerangkanya make sense dan saya tidak perlu memisahkan filosofi ini di dalam hidup saya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita diajarin dari orang tua kita apa? Sabar, sabar, sabar. Nggak pernah ada orang tua yang bilang, oh, lu harus cepet-cepet, segala sesuatu harus cepet, harus ngikut orang. Orang kemana lu harus ikut. Malah di dalam saya dari kecil selalu diajarin apa? Chris, kalau lihat jangan memegang satu posisi hanya karena semua orang pegang posisi itu. Nah, saya temukan prinsip-prinsip itu di dalam value investing dan semakin lama semakin banyak prinsip ini yang semakin memperkuat. Jadi ketika saya lihat ada kebenaran di value investing dan itu bisa sejalan dengan kebenaran di dalam hidup saya nggak usah merasa ada dua kerangka yang saya harus maintain. Makanya saya mementingkan itu sih, karena saya bisa grow. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana dan turning point itu ya, setiap turning point yang terjadi hanya adalah emphasis atau penekanan ke prinsip-prinsip yang saya sudah pelajari. Nah, ketika saya ketemu John tahun lalu, itu adalah emphasis di marginal safety. Dan Anda tidak, ini gue mungkin nggak bisa jelasin ya, tapi penekanan marginal safety itu hanya very simple. Chris, lu punya marginal safety is not enough. You don't take this seriously enough. Hanya satu aja. Ketika itu saya revisit, itu mengubah banyak sekali ya, mengubah bukan saja pola pikir saya, tapi dari return saya, CAGR saya. Dan itu massive improvement. Ya. Jadi turning point itu sekali lagi Anda tidak usah terlalu apa. Even hari ini kalau lu mulai dari step yang salah, Anda mulai dari dunia trading atau mungkin dari aliran yang lain, kalau Anda konsisten nih, konsisten dalam arti Anda mau cari kebenaran. Kebenaran dalam arti kalau sesuatu sistem harus bisa dites dong. Kalau hanya bisa dites di test account, ya itu bukan dites, Anda harus bisa verifikasi, Anda masukin duit Anda gitu loh. Makanya Anda serius. Kalau memang nggak jalan, ya udah selesai gitu. Nah, jadi bagaimana Anda bisa punya pola pikir yang benar? Jawabannya itu dari mindset. Mindset kita itu harus jadi investor yang bijak. Nanti Anda akan temukan di sesinya 3 tentang bagaimana not to be stupid gitu loh. Not to be consistently stupid. Ada hal-hal yang istilahnya kesalahan yang jangan dilakukan berulang-ulang. Salah sekali, ya udah. Nah, makanya buat saya itu kalau Anda mau pengen punya mindset yang benar, Anda mulainya dari diri Anda dulu. Jangan mulai dari market. You can afford to ignore the market. Jadi tanya dulu diri Anda. Diri Anda, kenapa sih gue mengambil keputusan ini? Analisa. Makanya perlu journaling. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, Anda cari buku,
atau bahkan cari satu komunitas yang kuat yang bisa membantu Anda. Nah, kalau Anda belum mulai mindset pribadi belum benar, Anda masuk, Anda ketemu buku apapun, Anda akan ambil semua. Jadinya ada yang terjadi di luar, Anda gabungin. Ada kan? Yang gabungin trading sama investing misalnya. Kan? Nah, itu nggak bisa dicampur. Kenapa saya bilang nggak bisa dicampur? Purely karena ada prinsip-prinsip yang berlawanan. Ketika prinsip itu berlawanan, Anda harus pilih satu kan. Dan ketika Anda pilih satu, satu itu akan sesuai bukan mana yang benar, tapi sesuai dengan emosi sama mood Anda. Nah, kalau Anda mindset belum benar, Anda masuk ke peers atau komunitas yang benar pun, Anda akan berantem di sana. Jadi mulai dengan diri sendiri, kemudian mulai dengan kurasi di sekitar kita, konsumsi informasi kita, kan. Jangan lagi baca berita-berita yang tidak membangun, apalagi di zaman sekarang. Dulu itu orang baca koran, orang yang bijak. Sekarang itu karena berita makin banyak dan makin tidak berkualitas, makin banyak baca berita, unfortunately kita itu makin nggak bijak. Jadi itu sih mungkin jawaban yang bisa saya berikan untuk dua pertanyaan ini. Iya, itu 2 pertanyaan digabung. Tapi gue juga mau komen deh dari yang disampaikan sama lu, Chris. Karena menurut gue nggak ada istilah yang dibilang terlambat gitu kan. Yang tadi you bilang bahwa meskipun 2012 or something, karena gue rasa setiap orang akan memiliki step dasar yang berbeda-beda. Kayak kita mungkin beruntung karena sudah belajar investasi gitu kan. Tapi ada juga yang karena kondisi terpaksa harus baru mulai gitu kan. Jadi I think kalau misalnya teman-teman di sini pun baru, karena banyak sekali ya yang gue yakin peserta di sini ternyata belum pernah beli saham pun gue yakin banyak sekali. Ya nggak perlu berkecil hati karena meskipun you belum mulai juga pasar saham masih ada aja meskipun tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. So no worry at all gitu kan. Satu pertanyaan lagi deh Chris, ini biar oke, jadi biar 2 pas ya. Dari Saputra, Pak, saya mau tanya, apakah kita dapat apply sistem investasi Warren Buffett di Amerika ke saham Indonesia? Melihat di Indonesia itu merupakan negara penghasil sumber daya dan inovasinya tidak setinggi di Amerika. Silakan, Chris. Untuk sebelum saya jawab pertanyaan ini, tadi komentar untuk yang Andika ngomong ya, itu filosofi kura-kura sama kelinci. Telat mulai ya nggak apa-apa, yang penting konsisten, jadi kura-kura. Nah, tapi mindset kita kan seperti kelinci ya. Wah, kalau misalnya kelinci itu udah lari, Anda lihat ya di dalam, kalau Anda suka lihat pertandingan maraton, biasa kan lari ya. Anda lihat kalau orang yang pertama kali lari maraton, itu pasti, wah semangat kan? Lari dulu kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Biasanya orang-orang yang samping lewat, ya orang yang sudah apa, ya udah diketawain aja. Tuh, nanti lihat ya, kilometer 30 nanti. Kira-kira gimana? Nah, itu yang terjadi. Karena kita punya ekspektasi waktu yang berbeda. Kita kira 1 tahun telat, itu ya memang sangat apalah ya, lebih sakit kalau di dalam jangka panjang. Tapi is just chill gitu loh, enjoy the journey. Karena nggak ada istilahnya, nggak ada satu target di mana, oh saya harus capai 100M. Dia itu udah 100M dulu nggak ada. Karena kalau dia 100M, dia mulainya dari 70M, ya dia finish duluan kan. Ya, makanya gue nggak berusaha mengejar lu sekarang, Chris, karena udah beda jauh sama Crazy Rich itu udah biasa. Buat teman-teman ini orang ini Crazy Rich nih, tapi sok sederhana aja dia. Oke, soal investasi Warren Buffett. Oke, saya mau perjelas ya, di dalam dunia investasi ada investasi school of thought ya. Ada 3 school of thought, hanya 3 yang saya tahu. Satu, orang yang percaya market itu efisien, ya. Nah, karena market itu efisien, tidak ada perbagian antara price sama value. Price sama value itu sama, yang ada price, ya. Yang ada price, value itu doesn't matter. Makanya Anda ke seminar-seminar trading banyak mengatakan, saya tidak perlu mengerti perusahaan ngapain, fundamentalnya nggak penting. Yang penting what does the chart tell me. Karena buat mereka price is the only thing that matters. Kedua adalah mereka yang mengadopsi sistem efisiensi market, sangat efisien, ya. Artinya price sama value itu indistinguishable.
Beda ya. Tadi yang pertama value doesn't matter. Sekarang price sama value jadi ada, tapi tidak bisa dibedain. Nah, ini adalah kelompok orang-orang yang suka pakai indexing. Boglehead kalau kalian tahu. Orang-orang yang di dalam ya istilahnya ya udah beli reksa. And it's okay gitu. Jadi buat mereka they don't try to ngitung-ngitung atau apa. Yang penting beli indeks ya udah karena indistinguishable over the long term. Hati-hati ya, ada qualifiernya yaitu over the long term. Memang benar, over the long term kalau Anda lihat tadi ada quote saya ya yang di slide bahwa over the long term market is a weighing machine, bukan voting machine. Nah, kemudian masuk lagi ketiga yaitu orang yang mengatakan bahwa price sama value itu different. Nah, price sama value itu different itu adalah Grahamian atau value investor gitu. Nah, jadi ketika Anda bilang style-nya value investing-nya Warren Buffett, Anda harus very specific. Karena Warren Buffett ya, dengan Peter Lynch walaupun dua-duanya style-nya mungkin Anda lihat berbeda, Warren Buffett 30 tahun lalu dengan 50 tahun lalu dengan Warren Buffett yang sekarang, saya tidak ada melihat ada perubahan prinsip. Banyak yang mengatakan aduh Warren Buffett sudah berubah atau apa. Itu orang ilmunya kurang dalam. Ya, bahkan Graham sendiri, Anda kalau perhatikan, dia tidak pernah bilang Anda penekanan value-nya bukan di perusahaan Cigar-Butt. Ya. Jadi di dalam kasus Warren Buffett, dalam perbedaan karir, di dalam masa karir yang berbeda-beda, prinsipnya tetap sama. Tapi emphasisnya, penekanannya berbeda. Tergantung dari istilahnya gimana industri itu berevolusi. Industri kalau secara singkat ada industri mulai dari agrikultur masuk ke manufacturing masuk ke service ya, service atau consumer lah kita bilang, kemudian masuk ke teknologi. Itu adalah 4 wave yang kita lihat. Di dalam 4 wave ini mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Ya. Dan pasti harus berevolusi sebagai value investor. Nah, value investor itu Anda lihat 30 tahun lalu laporan keuangan susah didapatkan di Amerika. Hari ini Anda mau dapat laporan keuangan begitu mudah. Artinya the game has changed. Artinya kemungkinan besar Anda benar ketika Anda lawan secara market ya. Itu sangat susah. Anda hari ini bisa menang bukan berdasarkan informasi, tapi berdasarkan insight. Bukan berdasarkan baca saja, tapi mikir. Dulu itu orang baca aja sebenarnya bisa make a lot of money. Cuma baca aja ya. Sekarang Anda nggak bisa, Anda harus baca dan mikir. Dan yang terakhir, kalau ini doesn't work, Anda harus nunggu, Anda harus sabar. Nah, jadi apakah Warren Buffett punya style investing bisa di-apply di Indonesia? Bisa, 100%. Ya, kalau Anda bisa, saya suka mengikuti investor-investor yang saya respect ya. Orang-orang yang kemudian berusaha untuk sekali lagi reverse engineer. Ya, hari ini kalau Pak Lo beli satu saham, Pak Lo Keng Hong ya, yang mungkin senior kita bisa lihat aja kenapa dia beli. Walaupun Anda nggak beli, Anda coba beli aja, Anda lihat aja. Kemudian Anda lihat karena Pak Lo kan sering seminar di luar, lihat prinsipnya, kemudian lihat actionnya, Anda pelajari dari sana. Karena buat saya itu ketika teori ketemu dengan praktek, di sana kesempatan kita untuk belajar. Walaupun kita tidak bisa 100% mengerti ya. Karena yang tahu itu ya Pak Lo sendiri, kecuali Anda dimentorin one-on-one sama dia. Kan? Nah, jadi Anda pelajari, kemudian Anda lihat bagaimana teori itu bisa berjalan. Jadi pertanyaan kalau misalnya Warren Buffett, dia ke Indonesia, saya yakin dia juga will do well. Bukan karena style investingnya, tapi karena memang selalu ada opportunity. Mr. Market itu ya, surprisingly ya, tidak ada beda Mr. Market yang pegang paspor Amerika dengan Mr. Market yang pegang paspor Indonesia. Sama-sama. Ya, jadi saya rasa ini adalah prinsip yang tidak akan kekang oleh waktu. Saya yakin 100 tahun lagi, pasar masih ada yang mismatch, masih ada Mr. Market, masih ada saham yang undervalue, ya, dan tidak akan kekang oleh lokasi geografis. Ya, Anda bisa lihat kalau misalnya investor-investor yang bilang dia itu akarnya dari Graham, itu
di setiap negara, hampir setiap negara yang punya pasar saham itu ada gitu loh. Dan ini adalah satu komunitas global. Dan tidak bisa dilakukan semua orang ya. Tidak semua orang bisa melakukan ini secara konsisten. Ya, apa yang dilakukan Warren Buffett. So, jawabannya bisa. Itu. Oke, thanks Chris. Jadi itu aja 2 pertanyaan yang akan kita angkat untuk sesinya Chris Angkasa. Tapi kalian bisa bertanya lagi terkait soal ini di sesi kelima, yaitu besok sore. Nah, sekarang kita akan istirahat dulu ya, break 10 menit untuk sebelum masuk ke sesinya TRI. Tapi buat teman-teman informasi saja, meskipun kita berempat itu punya background yang berbeda, kalau lagi ngobrolin saham, kita tuh nggak pernah ngomong soal harga. Ya Chris ya, belum pernah ya kita ngomong, ini harganya berapa ini harus dibeli. Nggak pernah sama sekali, nggak ada cerita kayak gitu. Justru kita ngobrol, sharing filosofinya. Kenapa? Karena menurut kita itu jauh lebih berharga gitu ya. Sepakat ya Chris untuk itu. Jadi Benar. buat teman-teman silakan berterima kasih ke Chris Angkasa. Besok kalian akan lihat lagi di sesi kelima dan kita akan masuk lagi di jam 11.30. Nggak usah log out. Ini ku matiin dulu videonya tapi nggak usah log out. Sampai jumpa 10 menit lagi.